Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tambrin. Di video kali ini, saya mau sharing cara screening saham ala Peter Lynch yang dikenal dengan GARP Investing. Mungkin di Indonesia belum terlalu populer ya, tapi kalau di luar negeri sana sebenarnya udah terkenal banget nih. Karena metode ini bisa memberikan return investasi saham yang lumayan. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Buat teman-teman yang belum tahu, Peter Lynch ini seorang fund manager yang sangat terkenal dari Fidelity Magellan Fund di Amerika Serikat sana. Singkatnya sih, yang membuat Pak Lynch terkenal adalah metode GARP Investing, ciptaannya, dapat memberikan return fantastis, mencapai rata-rata 29,2% per tahunnya, konsisten selama 13 tahun. Angka ini bahkan lebih tinggi ya dari investor legendaris yang kita kenal, Pak Warren Buffett, yang memiliki rata-rata performa 20% per tahun aja. Kata GARP sendiri merupakan singkatan dari Growth at Reasonable Price, yang artinya pertumbuhan dengan harga wajar. Jadi, GARP Investing adalah strategi yang mengkombinasikan value investing dan growth investing nih sebenarnya, untuk mencari perusahaan yang mempunyai potensi pertumbuhan laba yang besar namun nilainya sedang terdiskon. Jadi, posisi GARP Investing ini ada di tengah-tengah lah ya. Value-nya ada, growth-nya juga ada. Nah, seperti apa caranya? Yuk langsung kita coba aja praktekin ke IHSG. Buat prakteknya, saya akan gunakan fitur screener dari salah satu platform investasi, yaitu Stockbit. Buat teman-teman yang belum tahu, Stockbit ini adalah salah satu platform sekuritas di mana kita bisa trading atau jual beli saham. Buka rekening di sini juga enaknya tanpa minimum deposit ya, dan sangat aman karena berizin dan diawasi oleh OJK. Biaya komisinya juga lebih murah, hanya 0,10% fee belinya dan 0,20% fee jualnya. Nah, buat teman-teman yang tertarik buat download Stockbit-nya, link downloadnya saya taruh di kolom deskripsi ya, nanti bisa cek aja langsung di sana. Oke, sekarang lanjut kita cobain fitur screener di Stockbit ini. Langkah pertama tentunya kita buka dulu aplikasi Stockbit yang sudah terinstall di smartphone kita masing-masing ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum daftar, tentunya perlu daftar dulu supaya kita bisa gunain semua fitur yang disediakan oleh si Stockbit ini. Nah, setelah kita buka, halaman pertama yang muncul adalah seperti ini ya. Langkah selanjutnya adalah kita coba tekan search yang ada di bawah sini nih. Nah, setelah kita tekan tombol search, maka tampilannya berubah jadi seperti ini. Dan di sini ada tulisan screener ya. Nah, kita bisa tekan tombol screener di sini. Jadi, screener ini merupakan salah satu fitur yang ada di Stockbit. Gunanya untuk melakukan screening saham, bisa secara fundamental maupun secara teknikal sesuai dengan preferensi kita. Nah, buat teman-teman yang nggak mau ribet, di sini juga sudah ada preset ya, yang sudah disediakan oleh si Stockbit. Contohnya di sini ada Guru Screener. Cari saham ala investor terkenal. Kalau misalnya kita buka di sini ada berapa pilihan nih. Ada Buffettology, Sustainable Growth, ada Green Belts, Magic Formula, dan tentunya preset yang disediakan Stockbit ini nggak asal-asalan ya. Contohnya Buffettology Sustainable Growth ini pasti mengacu pada buku Buffettology. Dan untuk Green Belts Magic Formula ini juga pasti mengacu pada buku The Little Books That Beats the Market, kalau teman-teman pernah baca. Nah, kebetulan di video kali ini saya mau bahas cara analisa saham versi Peter Lynch ya, atau GARP Investing. Dan di preset list di sini masih belum ada ala Peter Lynch nih. Nah, enaknya di screener ini kita bisa buat screener sendiri nih, sesuai dengan preferensi kita. Kita balik dulu ya ke halaman sebelumnya. Kita bisa lihat di bagian atas kiri ada tulisan tombol Create Screener. Nah, kita bisa tekan tombol Create Screener di sini ya. Kita akan coba buat screener ala Peter Lynch atau GARP Investing. Kita tulis namanya GARP Investing ya. Investing. Nah, untuk stock universe-nya tentu IHSG ya. Kita akan coba screening saham-saham yang ada di IHSG. Nah, selanjutnya di bawah sini ada tombol tambah rules ya. Jadi tambah rules ini kita bisa nambahin kriteria yang kita inginkan dalam screening saham. Kita coba tekan, kita pilih yang basic ratio. Nah, untuk kriteria yang pertama, saya pengen cari saham-saham yang memiliki EPS growth yang selalu bertambah nih, setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Nah, caranya gimana? Kita tekan pilih rasio di sini, lalu kita cari EPS. EPS itu kan di bagian income statement ya. Nah, kita scroll ke paling bawah, ada EPS. Nah, di sini bagian bawah ada EPS growth streak. Nah, kita pilih yang EPS growth streak annual ya, yang paling bawah. Dan saya pengen angkanya itu lebih besar atau sama dengan 5 ya. Yang berarti menandakan 5 tahun berturut-turut EPS-nya itu growth. Jadi kita pilih kriteria yang pertama. Nah, selanjutnya saya mau nambahin kriteria yang kedua. Jadi selain EPS growth selama 5 tahun terakhir, saya juga pengen memperhitungkan rasio ROE-nya ya, atau return on equity. Jangan terlalu kecil lah, minimal 10% atau ke atas. Nah, kita tekan tambah rules lagi di sini. Kita pilih basic ratio, dan kita pilih ratio. Nah, kita akan coba menggunakan fitur search ya, yang di atas ini kita akan coba ketik return on equity. Nah, return on equity di sini ada ya, TTM atau trailing 12 month atau 12 bulan terakhir.
Kita tinggal tekan di sini, dan saya pengennya cari di atas atau lebih besar dari 10. Ya, lebih besar atau sama dengan 10% maksudnya. Nah, kemudian kita sudah nambahin nih kriteria yang kedua. Nah, selain kriteria yang kedua, saya juga pengen mempertimbangkan rasio hutang ya, supaya jangan terlalu berisiko lah. Kalau hutangnya kegedean kan nanti takut bangkrut. Nah, caranya adalah kita tambah rules lagi di sini. Kita pilih basic ratio, dan kita pilih ratio untuk hutang ke bagian solvency ya, yang paling bawah. Nah, solvency, debt to equity ratio by quarter. Nah, kita bisa pilih di sini. Dan misalnya di sini saya pengen angkanya di bawah 1,5 lah, jadi jangan terlalu berisiko juga. Jadi lebih kecil atau sama dengan 1,5 angkanya. Nah, kita tekan done. Nah, sekarang kita udah punya 3 kriteria. Kriteria selanjutnya, saya mau nambahin soal arus kas. Ya, seenggaknya arus kasnya positif lah, jangan sampai negatif, yang nandain kalau duit lebih banyak masuk nih dibandingkan yang keluar di tahun itu. Caranya sama, kita tambah rules di sini, kita tekan basic ratio, kita pilih ratio arus kas ya. Arus kas berarti cash flow, ada cash flow from operation, trailing 12 month. Nah, kita tinggal tekan di sini, dan karena kriteria saya seenggaknya untuk operation ini angkanya positif aja, jadi kita bisa pilih lebih besar dari 0 ya. Dan nah, kita sekarang udah punya 4 kriteria, sekarang saya mau nambahin kriteria terakhir nih, yang paling penting buat nerapin GARP investing. Kenapa? Kalau nggak pakai kriteria ini, berarti namanya belum GARP investing. Nah, apakah itu? Kita tambah terus di sini, kita pilih basic ratio, lalu kemudian kita pilih ratio, kita pilih valuation. Nah, kita bisa scroll ke bawah ya, kita cari yang namanya PEG ratio atau PEG ratio ya. Nah, apa ini PEG ratio? PEG ratio itu adalah singkatan dari Price Earning Growth Ratio. Jadi, rasio ini merupakan rasio yang membandingkan antara PE ratio atau kemampuan earnings perusahaan dibandingkan dengan growth-nya. Nah, apakah sebanding nih PE ratio dengan growth-nya? Nah, patokan gampangnya adalah kalau PEG ratio-nya itu 1, berarti PE ratio dibandingkan dengan growth-nya itu sebanding. Jadi, sama-sama cepat growth sama angka PE ratio-nya. Jadi, bisa dikatakan kalau angkanya 1 itu angka wajar. Harganya wajar menurut PEG ratio. Kalau angkanya di atas 1, berarti PE rasionya itu lebih gede dibandingkan dengan growth-nya. Jadi secara valuasi itu lebih mahal dibandingkan kecepatan growth-nya. Nah, tentunya kita pengen carikan yang under value ya, yang murah. Jadi kita cari rasio PEG ratio yang angkanya di bawah 1. Jadi kita bisa pilih lebih kecil dari 1 ya. Nah, sekarang kita udah punya 5 kriteria, sekarang kita akan coba screen dari 5 kriteria ini ya, dapat saham apa aja nih. Kita tekan screen yang di bawah sini. Nah, maka muncul ya, tinggal 7 saham nih. Nah, jadi cukup mudah ya, dari 800-an saham, sekarang kita udah lebih mudah, tinggal pilih di antara 7 saham ini aja, yang menerapkan prinsip GARP investingnya Peter Lynch. Nah, sini ada BBCA, ya dengan EPS growth streak-nya mencapai 11 tahun terakhir ya, Unilever 10, Mega 8, ISS 7, Serial 6, Arna 6, PRDA 5. Nah, sini juga kita bisa scroll ke kanan ya, kita bisa lihat ROE-nya, kita bisa lihat debt to equity ratio-nya, lalu kemudian cash from operation-nya yang tadi ya, dan juga PEG ratio-nya. Nah, sini PEG ratio-nya kita bisa lihat untuk BBCA dan UNVR itu angkanya negatif ya. ACES juga negatif. Nah, kenapa yang negatif juga masuk? Karena tadi kan secara kriteria kita carinya yang di bawah 1, jadi angka negatif juga masuk. Tapi tentunya kita nggak pengen yang negatif ya, jadi kita take out dulu untuk BBCA, Unilever, dan ACES, tinggal Bank Mega, Serial, Arna, dan PRDA. Nah, kalau Serial, sebenarnya kita tahu saat ini kan sedang sempat masalah ya, yang lalu, jadi kita bisa take out dulu. Jadi mungkin pilihannya antara Mega, Arna, dan PRDA. Untuk saya pribadi, kalau melihat angkanya ya, PEG rasionya untuk PRDA ini agak anomali ya, sangat kecil sekali, hanya 0,08. Jadi mungkin kemungkinan analisa selanjutnya saya akan pilih untuk Bank Mega dan Arna, buat kita teliti lebih lanjut lagi. Apakah dari sisi operasional bisnis dan prospek ini menarik ya, buat masa depan buat kita hold dalam jangka yang agak panjang. Nah, kalau teman-teman udah puas dengan preset yang teman-teman udah buat barusan, nanti teman-teman bisa tekan tombol save yang di bagian pojok kiri bawah ini ya. Nanti presetnya akan langsung ke save dan bisa dipanggil kapan aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oh ya, tentunya seperti biasa disclaimer dulu ya. Tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Jadi saya hanya sharing cara yang mungkin bisa memberikan insight buat teman-teman. Tapi untuk beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi cara screening saham menggunakan metode GARP investing ala Peter Lynch versi saya. Buat yang tertarik download Stockbit, link download aplikasinya saya taruh di kolom deskripsi ya, jadi nanti bisa langsung cek aja ke sana. Kalau ada komentar atau hal yang mau didiskusikan, boleh banget nih tulis di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, biar makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.